Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, adil katalino, baca rumin, kasaruga, pasengat kajubata. Arus, arus, arus. Bertemu dengan saya lagi, Wahyu Sugiarto, yang sehari-hari mengajar di SMA Negeri 2 Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Balai Besar Guru Penggerak Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan juga refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofis pendidikan nasional. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, bagaimana kesimpulan dari modul ini? Mari kita simak bersama-sama. Setelah saya mengikuti kegiatan eksplorasi dan juga diskusi bersama dengan rekan-rekan mengenai konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang filosofis pendidikan nasional, kami bisa menarik beberapa kesimpulan. Filosofi Ki Hajar Dewantara terdiri dari 4 aspek, yaitu perbedaan pengajaran dan pendidikan. Yang kedua, pendidik ibarat petani padi. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Dan yang keempat adalah budi pekerti. Kesimpulan pertama, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan dalam pemahaman arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses transfer ilmu. Sedangkan pendidikan mencakup seluruh aspek. Kesimpulan yang kedua, Ki Hajar Dewantara menegaskan pendidikan mengarahkan anak ke keselamatan dan juga ke kebahagiaan. Mendidik diibaratkan sebagai petani padi, hanya bisa memandu kebebasan anak, memperkuat kodrat lewat pengaruh sosio-kultural, mengajarkan tanggung jawab sosial, serta bijak dalam menghadapi perubahan. Kesimpulan yang ketiga, Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan peserta didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupan seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan azas-azas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Lalu pada kesimpulan yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan antara cipta, karsa, dan juga karsa, atau keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga saat membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Nah, itu kesimpulan selanjutnya. Ada 3 metode pengajuran yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pendidikan. Ketiga metode tersebut adalah 1. Montessori, yang kedua Froebel, dan yang ketiga adalah taman siswa. Apa itu metode Montessori? Metode Montessori adalah metode di mana metode ini mementingkan pelajaran panca indera. Sedangkan metode Froebel di mana metode ini yang diutamakan adalah permainan anak-anak dan kegembiraan anak-anak. Sedangkan metode taman siswa adalah metode
yang bisa dikatakan sebagai kedua metode tersebut sebelumnya. Akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan anak-anak ini tidak dapat dipisahkan, yaitu dianggap sebagai sebuah satu kesatuan. Nah, setelah saya mempelajari modul tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan. Dan ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus saya jawab agar kedepannya menjadi guru yang lebih profesional. Pertanyaan refleksi yang pertama, sebelum saya mengikuti calon guru penggerak, apa yang Anda percaya tentang pendidikan dan pembelajaran yang ada di kelas sebelum Anda belajar modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya melakukan pendidikan kolonial, yaitu pembelajaran yang kaku dan tidak berpihak pada siswa. Seperti apa pendidikan kolonial yang saya lakukan di kelas sebelum mempelajari modul ini? Perhatikan apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada pendidik, bukan pada peserta didik. Peserta didik harus mendengarkan saya ketika saya mengajar, harus mendengarkan ketika saya berbicara. Jika ada peserta didik yang mengeluarkan suara sedikit pun, sudah pasti akan saya tegur. Agar waktu itu saya berpikiran bahwa mereka tidak boleh mengganggu konsentrasi siswa yang lain. Lalu, pendidikan kolonial berikut yang saya lakukan di kelas yaitu semua siswa wajib menguasai semua materi agar dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal. Pokoknya nggak boleh nggak tuntas. Intinya semua siswa harus pintar, harus menguasai semua materi yang saya ajarkan. Lalu, pendidikan kolonial selanjutnya saya lakukan di kelas waktu itu, semua siswa wajib tuntas KKM sesuai materi. Jika tidak mencapai KKM, maka mereka dianggap gagal. Kadang muncul labelisasi pada mereka bahwa mereka anak yang tidak pandai. Perhatikan kan? Ya, itulah sikap kolonial saya sebelum mengikuti guru penggerak. Berikutnya, pencapaian tujuan pembelajaran ini lebih ditekankan pada aspek kognitif atau aspek pengetahuan anak saja. Yang kedelapan, anak-anak saya anggap berhasil dalam belajar ketika mereka mendapatkan nilai berupa angka dan itu minimal mendapatkan nilai KKM. Yang kesembilan, kalau mereka tidak mendapatkan nilai atau angka sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan di dokumen kurikulum, maka mereka dianggap gagal. Nah, itulah Bapak Ibu, pembelajaran kolonial ketika saya masih belum mengikuti guru penggerak. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9, khususnya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, ada pertanyaan refleksi yang harus saya jawab. Pertanyaan pertama, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tentunya harus ada perubahan kan? Apa saja perubahan tersebut? Mari kita simak. Perubahan yang saya rasakan yaitu yang pertama adalah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, intinya adalah anak. Anak hidup sesuai kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kodratnya pada masing-masing anak. Kodrat pada masing-masing anak, baik itu dari diri anak itu, merupakan sesuatu hal yang unik. Tidak sama satu sama yang lainnya. Sehingga saya tidak bisa memaksakan mereka semua menjadi sama. Saya tidak dapat memaksakan mereka pandai di semua bidang. Karena masing-masing anak mempunyai karakter masing-masing. Saya bisa memahami tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan ini memberi paradigma baru terhadap saya. Yaitu saya lebih waspada dalam mencapai bahan ajar untuk diberikan kepada peserta didik. Segala sumber ajar yang saya dapatkan baik dari sosial media atau dari mana saja akan saya sesuaikan dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Tentu Bapak Ibu paham bahwa
globalisasi bisa bermata dua untuk kita. Maka itu kita harus bijak dalam memilih sumber dan yang akan kita ajarkan pada peserta didik. Dari kegiatan-kegiatan ini saya jadi mengerti bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak memaksakan seseorang anak menguasai materi ajar yang tidak ia sukai. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai padi, yaitu petani padi yang tidak dapat memaksakan padinya menjadi jagung. Begitu pula sebaliknya. Dan perubahan saya selanjutnya, saya lebih memahami makna ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Atau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Jika saya ingin merubah paradigma pembelajaran, khususnya di kurikulum Merdeka, maka saya harus menerapkan makna-makna ini. Saya harus bisa menjadi tauladan, saya menjadi semangat di tengah, dan saya juga memberi dorongan untuk mereka. Selanjutnya, saya menjadi paham tugas saya. Sebagai pendidik, tugas saya hanyalah menuntun tumbuh kembang peserta didik sesuai kodrat masing-masing, agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Mereka berhak untuk bahagia dan mereka berhak mendapatkan pembelajaran yang mereka senangi dan bukan yang saya senangi. Pertanyaan yang kedua yang harus saya jawab yaitu apa yang harus segera saya lakukan dan saya terapkan agar kelas saya menjadi lebih baik dan mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari beberapa kesimpulan saya ambil satu yang ingin saya terapkan lebih dahulu di kelas saya, yaitu pembelajaran itu harus menyenangkan. Pembelajaran itu harus menuntun semua kodrat anak, di mana kodrat anak itu unik. Mereka memiliki karakter yang masing-masing. Untuk itu, di kelas saya ingin menerapkan suatu pembelajaran yang mana berpihak pada peserta didik dan tentunya pembelajaran itu menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.